Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Rumah Sakit Paru Jember, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Tia dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Paru Jember. Di pagi hari ini saya ingin mengajak Sobat Sehat Rumah Sakit Paru untuk ngopi, ngobrol pintar. Kali ini topiknya mengenai germas. Kebetulan pada pagi hari ini Rumah Sakit Paru mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah acara Germas dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada bulan Juli. Germas adalah kepanjangan dari Gerakan Masyarakat Sehat. Program ini dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2015. Sobat Sehat, sepertinya udah ada yang pernah dengar yang mengenai germas ya, karena ini sudah lama sekali dan gaungnya juga sudah lumayan. Nah, sebenarnya germas itu apa sih? Kemudian terdiri dari program apa sajakah germas ini? Hari ini akan kita kupas tuntas gitu ya. Kebetulan pada pagi hari ini saya ditemani oleh narasumber spesial saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Mas Malik Afif, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, dan Ketua Tim Kerja Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Mas Malik. Pagi Dokter Tia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar Ini biasa. kunjungan yang keberapa Mas untuk ke Jember? Kebetulan untuk terkait dengan program implementasi Germas, ini yang pertama. Oh, ini yang pertama. Iya, jadi kita nanti insya Allah akan ada 5 kegiatan. Yang pertama dan yang pertama melaksanakan alhamdulillah di rumah sakit ini. Insya Allah, alhamdulillah. Nanti seminggu ke depan kita ada di Madiun di Rumah Sakit Mangunharjo, kemudian nanti di Rumah Sakit Dahusada Kediri, kemudian secara berlanjut nanti di bulan Agustus ada di Rumah Sakit M Nur Pamekasan, dan mungkin ada di Karsahusada juga di Kota Batu gitu, ya. Keliling berarti ini ya Mas ya. Oke, kita langsung aja ya Mas ya ke topik utama pada pagi hari ini, yaitu germas. Sebenarnya germas tuh apa sih Mas? Kemudian awal mulanya maksudnya pemerintah Indonesia mencanangkan germas itu bagaimana ya? Iya. Jadi sebenarnya kan Germas ini singkatan ya, akronim dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat gitu. Jadi itu kalau kita definisikan secara normatif, karena ada kata gerakan di sana, maka kita berharap semuanya bergerak. Nah, betul. Bergerak di sini mulai dari level kebijakan, artinya makanya tadi hari ini kita juga mengundang beberapa lintas stakeholder ya, lintas sektor, mulai dari Bapeda, Dinas Pemuda Olahraga dan semua OPD terkait, itu dalam rangka agar secara level kebijakan itu sudah bergerak semua untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat. Nah, sebenarnya pencetusnya adalah ketika penyakit tidak menular itu mulai mengejar penyakit menular di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kan kalau mungkin negara-negara maju penyakit menularnya udah mulai menurun gitu ya. Tapi kalau Indonesia ini masih menularnya tinggi tapi tidak menularnya mengejar. Nah, sehingga karena penyakit menular ini tidak mulai banyak dan mulai tidak terkontrol, maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu melihat penyakit tidak menular ini sebenarnya pencegahan utamanya kan penyebabnya itu lebih banyak dari perilaku kita. Betul. Katakanlah tadi dari pemateri Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menyampaikan kalau di Jember itu ternyata angka hipertensinya juga cukup tinggi gitu ya. Kalau kita berbicara hipertensi itu kan lebih banyak dari apa yang kita konsumsi. Betul. Dan yang bisa mengontrol apa yang kita konsumsi kan diri sendiri. Kita sendiri. Sehingga melihat itu penyakit menular semakin meningkat, kemudian kita melihat bahwa penyebabnya adalah banyak dari perilaku kita sendiri, sehingga pemerintah itu gimana kalau kita bergerak bersama, mulai dari level kebijakan, kemudian perguruan tinggi pendidikan, sekolah-sekolah, ormas-ormas, sampai ke masyarakat sendiri, kita ajak untuk bisa bergerak agar mereka mau merubah perilakunya sehingga penyakit-penyakit tidak menular utamanya itu bisa dicegah dengan baik. Pencetusnya awalnya itu, tetapi ketika kita pemerintah pusat Kementerian Kesehatan itu mulai merancang program ini, ternyata kan masalah kesehatan kita juga tidak bisa hanya untuk di lingkup penyakit tidak menular. Akhirnya juga muncul lagi nanti ada terkait dengan lingkungan, edukasi, pangan yang bergizi gitu ya. Untuk juga nanti hubungannya dengan penyakit-penyakit menular, atau sekarang yang isu-isu yang sering mungkin masyarakat juga dengar yaitu
adalah isu stunting. Nah, Stunting. jadi arahnya akhirnya juga ke sana gitu untuk Betul mendukung betul. ini. Seperti itu. Iya. Ini bagus sekali ya Mas ya sebenarnya ya. Untuk Germas sendiri kegiatannya apa saja sih Mas? Sebenarnya kita menyebutnya ada 5 klaster ya. 5 klaster mulai dari kita mendorong agar masyarakat itu mulai gemar aktivitas fisik, karena kita semua tahu sekarang hampir jarang sekali kegiatan kita itu yang Betul. aktivitas fisik. Kalau dulu masa kecil kita mungkin ya kita ya. Masa kecil saya terutama itu kan kalau kita akan disuruh beli ke warung, disuruh beli belanja kemana, membantu orang tua untuk kemana gitu ya, itu kan biasanya minimal jalan kaki atau naik sepeda. Betul. Kalau sekarang Indomaret saja yang berjarak, nggak apa-apa ya sebut merek ya. Oh iya nggak apa-apa. Indomaret, Alfamart atau warung-warung kalau jaraknya 100 meter saja kita pasti memilih naik motor gitu ya. Iya. Kemudian juga nggak terkait aktivitas fisik ini, kita juga tahu kalau di sekarang kan teman saya juga punya usaha laundry ya di Malang. Nah, di Malang itu dia awalnya punya 1 cabang, sekarang sudah jadi 10 Oh, cabang. Masya Allah, hebat banget. Artinya budaya mencuci tradisional itu kita sudah hilang gitu ya. Sudah ada Betul. bak LG, ada bak Samsung gitu. Sehingga ini yang menyebabkan kita mungkin kurang maksimal untuk banyak beraktivitas fisik. Betul. Sehingga akhirnya harus dipaksa. Harus dipaksanya adalah kita mendorong untuk aktivitas fisik. Kemudian setelah itu selain kegiatan untuk mengkampanyekan aktivitas fisik, kita juga mengkampanyekan yang namanya konsumsi pangan yang bergizi. Gitu. Betul. Pangan yang bergizi ini yang tadi saya sebutkan bahwa pada akhirnya ternyata Germas ini juga akan mencegah isu strategi stunting. Gitu ya. Nah, pangan bergizi ini juga kita menyadari ya sekarang makanan-makanan dan luar biasa. Saya dulu kuliah di Jember, Dr. Tia ya. Dari Jember dulu tidak serame ini. Iya. Makanan-makanan franchise juga sih tidak sebanyak ini, tidak selengkap ini ya. Betul. Tetapi sekarang pilihannya sepertinya mengarah ke sana. Sehingga kalau anak-anak sekarang kalau dipilihkan sayur bayam dengan Pizza Hut mungkin lebih banyak Pizza memilih Hut. Pizza Hut gitu. Betul Sehingga kita sekali. perlu mendorong makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian kita juga dari Germas itu ada kegiatan yang namanya cek kesehatan secara teratur. Nah, cek kesehatan secara teratur ini perlu juga kesadaran karena masyarakat kita terbiasa datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit itu saat punya keluhan sakit. Gitu. Betul. Dan belum terbiasa untuk datang rutin melihat dan mencegah sebelum sakit. Nah, Betul. ini juga yang kita coba dorong melalui gerakan masyarakat hidup sehat ini agar masyarakat itu mulai sadar bahwa minimal kita cek tekanan darah kita, minimal itu gitu ya. Syukur-syukur nanti kalau di puskesmas atau rumah sakit secara gratis melalui posyandu atau melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan-pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas itu juga bisa cek-cek yang lain juga gitu ya. Nah, selain cek kesehatan kita juga berupaya menjaga lingkungan. Karena disadari atau tidak, kalaupun kita berupaya untuk merubah diri kita agar berperilaku hidup sehat ya, tetapi terkadang masyarakat itu juga lupa bahwa lingkungan juga memerankan peran penting untuk menjaga kesehatan kita. Jadi lingkungan mulai kebersihannya, termasuk juga lingkungan yang mendukung ya, mendukung perubahan-perubahan perilaku itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang terakhir, gerakan ini tentu juga harus didukung oleh edukasi yang baik. Nah, edukasi di sini kami sebagai Dinas Kesehatan, kemudian secara berjenjang di provinsi, kabupaten, sampai level puskesmas punya kewajiban untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan saya bersyukur rumah sakit ini punya podcast ini bagian sebenarnya sudah bagian dari mendukung gerakan masyarakat. Nah, tetapi juga kita juga selain edukasi yang rutin dilakukan oleh teman-teman kesehatan, kita juga mendorong agar pengampu edukasi itu kan edukasi terutama dan pertama selain di rumah ya, tentu juga ada di sekolah gitu ya. Sekolah kan mulai dari PAUD, SD, TK ya, kemudian TK, SD, SMP, SMA sampai nanti di jenjang perkuliahan. Ini juga kita dorong agar mereka mulai menggunakan kurikulum yang
sudah kita sediakan. Jadi Kementerian Kesehatan itu melalui kurikulum Merdeka itu sudah punya kurikulum pilihan untuk kesehatan. Sehingga sebenarnya sekolah-sekolah itu tinggal bagaimana kita dorong agar sekolah-sekolah itu memilih menu kurikulum itu gitu, untuk disampaikan di sekolah-sekolah. Sudah kita siapkan kurikulumnya, tinggal melalui kurikulum Merdeka ini tinggal sekolah-sekolah yang ada itu mulai mengambil menu-menu untuk kurikulum. Untuk kurikulumnya, Ya, jadi bisa kesehatan. menyesuaikan Ya, dengan betul. kebutuhan sekolahnya ya. Kebutuhan sekolah. Jadi 5 kegiatan itu yang kita berfokus dalam Germas ini gitu, Dokter Tia. Sebenarnya bagus sekali ya programnya ya. Saya jujur, saya sendiri salut ya dengan Kementerian Kesehatan gitu, karena saya lihat buku KIA-nya zaman anak saya yang pertama sama yang kemarin anak saya baru lahir, KIA-nya tuh jauh bedanya. Jadi benar-benar kayak update gitu loh. Saya sampai wah keren banget ya gitu. Cuman kalau spesifik buku kaya ya, buku kaya itu punya kelemahan adalah masyarakat kita itu belum punya minat baca. Padahal kalau lihat isinya buku kaya itu dari A sampai Z, merawat bayi yang baru lahir sampai dia beranjak menjadi balita usia 5 tahun, di situ sudah lengkap. Betul sekali. Bahkan ketika ada kejadian kedaruratan kesehatan, di situ juga dijelaskan apa yang harus dilakukan. Iya. Cuman ya itu terkadang saking tebalnya sehingga kita sendiri itu wah ini dibaca atau tidak gitu sih. Memang tantangannya di sana kalau buka ya. Sebenarnya program-program kita itu luar biasa cukup bagus ya, tetapi terkadang kesehatan ini ada di hilir ya, sehingga memang hulunya ini kita perlu banyak bekerja sama juga dengan teman-teman yang ada di sektor lain. Dan sebenarnya ketika pandemi kemarin ya kita sudah punya satu senjata gitu ya, ketika kita melakukan advokasi dengan sektor lain, bahwa ketika kesehatan itu runtuh, kesehatan ada masalah yang cukup besar, maka semuanya nggak bisa dikerjakan. Betul. Ekonomi nggak bisa berjalan, pendidikan nggak bisa berjalan, bisnis nggak bisa berjalan. Nah, sehingga sebenarnya kalau mau semuanya berjalan lancar, kesehatan itu menjadi hal yang penting sebenarnya. Betul. Harusnya di ini. Nah, Germas ini salah satunya juga mendorong agar sektor lain itu mulai peduli bahwa kesehatan ini juga menjadi tanggung jawab mereka juga. Nah, makanya kampanye sederhana kami mendorong minimal yang ada di level pemerintah, termasuk OPD, termasuk nanti khususnya rumah sakit juga, itu mulai menerapkan ini. Nah, ya kayak aktivitas fisik mungkin kalau teman-teman di OPD tiap Jumat sudahlah kita ada senam. Tetapi kita perlu juga yang harian. Yang harian itu kalau di kami mendorong di masing-masing OPD itu setidaknya jam 10, jam 2 siang, kalau di sini mungkin jam 2 sudah selesai pelayanan ya. Minimal jam 10 itu kita peregangan gitu ya. Jadi melakukan aktivitas entah berjalan keliling, meregangkan tangan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu salah satu yang kita dorong melalui Germas ini, sehingga kesehatan ini tidak hanya menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit gitu ya. Tetapi juga sektor lain mulai memperhatikan untuk mulai mencegah gitu. Agar nanti di hilir itu tidak terlalu banyak yang kita kerjakan gitu. Nah, seperti itu sih sebenarnya salah satu semangat Germas. Jadi kita berupaya di level kebijakan itu kita dorong agar semuanya mengarah ke berwawasan kesehatan. Kemudian juga kita dorong agar masyarakat itu punya perilaku dan kebiasaan yang melaksanakan Germas ini gitu sih. Iya, sebenarnya ini program bagus sekali ya gitu. Karena memang kecanggihan teknologi itu juga malah bikin kita jadi mager. Dulu nyapu, sekarang ada robot vakum, tinggal jalan aja robotnya. Kita duduk cantik kayak gitu. Jadi kecanggihan teknologi itu kadang membuat kita jadi kayak malas gerak seperti itu. Dan kemudian juga untuk pencegahan dan deteksi dini penyakit, saya tuh sering menemukan pasien itu memang cenderung takut untuk melakukan pemeriksaan kayak medical check up gitu, tuh pasti takut. Dan kebiasaannya orang-orang Indonesia, misalnya pasien-pasien ya, jadi misal dia memang punya penyakit diabetes gitu, terus minggu depannya waktunya kontrol nih HbA1c atau gula darah gitu. Kalau pasien kan memang nggak ngerti ya kalau HbA1c kan bisa di tracking dari 4 bulan sebelumnya. Yang taunya kan cuma cek gula gitu. Akhirnya seminggu tuh gaya hidupnya bagus.
pola makannya bagus gitu, nggak makan gula, nggak makan ini, nggak makan, sehingga akhirnya bagus. Padahal kan kayak gitu juga nggak otentik Iya, ya. iya, iya, iya. Itu yang saya takutnya memang gitu sih. Di perusahaan kan juga sering untuk medical check up ya, tapi orang-orang tuh malah yang kayak ketakutan Menghindari, ya. sendiri gitu. Ya, memang itu salah satu yang menjadi tantangan kami. Selain memang kita terus ya berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar mulai peduli dengan kesehatannya. Biasanya memang narasi yang kita bangun adalah ketika kita bilang ayo check up rutin, jawabannya selalu saya kan nggak sakit Ya gitu ya. betul. Nah, jawaban yang kedua biasanya, nah nanti ketahuan kalau saya Iya. sakit gitu. Nah, memang narasi yang kita bangun ya satu, memang kita untuk mencegah. Kemudian yang kedua, kalau ketahuan lebih dini, Betul. itu penanganannya akan lebih baik Baik. daripada iya. nanti ketahuan di akhir. Jadi narasi yang dibangun memang itu. Ini memang tidak mudah. Sehingga kita juga imbangi karena masyarakat kita ini kan selalu butuh dipaksa ya, seperti ya. Betul. Jangankan terkait dengan kesehatan ya, pakai helm saja kita jujur-jujuran aja ya di antara kita pakai helm bukan karena takut ditilang, tapi bukan karena keamanan kepala, tetapi takut ditilang gitu. Betul. Jadi harus dipaksa, sehingga bentuk paksaan yang kita lakukan secara program itu kalau di level antar lintas sektor kami di provinsi, dinas kesehatan termasuk juga di kabupaten kota itu akan mendorong minimal melalui lingkungan pemerintah daerah. Jadi kami berkeliling di OPD-OPD untuk memaksa dalam tanda kutip. Jadi kita bersurat resmi secara formal, kita minta ada sasaran yang kita cek secara rutin, kemudian setelah itu kita juga nggak hanya cek gula darah, diabetes itu, tetapi kita juga cek kebugarannya. Itu rutin kita berkeliling. Kemarin terakhir kita di teman-teman BKD. Nanti kita keliling lagi di beberapa OPD-OPD di level provinsi, dan kita mendorong di kabupaten kota juga seperti itu. Makanya tadi ketika ketemu dengan Rumah Sakit Paru dan Dinas Kesehatan, kami juga mendorong ayo kolaborasi. Gak apa-apa, nanti kan apa yang bisa disupport oleh teman-teman rumah sakit, apa yang bisa disupport oleh Dinas Kesehatan. Nah, itu dalam rangka kita memaksa. Kemudian di level masyarakat yang bagaimana kita memaksa ya dalam tanda kutip ya, tapi ini ya. Pertama kita punya posyandu. Posyandu itu di dalamnya salah satunya, kalau dulu kita mengenal mungkin posyandu balita gitu ya. Posyandu balita, nanti balita ditimbang dikasih kacang hijau. Betul. Tetapi sebenarnya ini juga untuk masyarakat di Jember ya khususnya. Sebenarnya kalau ke posyandu itu yang terpenting adalah di sana juga dilakukan screening, di mana screening itu adalah kata lain kita cek kesehatan secara rutin. Betul. Itu. Nah, itu kita paksa dengan posyandu. Jadi posyandu itu kita sudah ada jadwalnya tiap bulan, tempatnya sudah pasti di mana. Kemudian nanti kita setiap bulannya akan melakukan pengumuman untuk menggerakkan ayo masyarakat datang. Kita kerjasama dengan ormas-ormas Aisyah, Fatayat, Muslimat, BKK untuk menggerakkan datang ke posyandu. Nah, kemudian paksaan yang ketiga kalau di level masyarakat itu kita juga ada yang namanya kunjungan rumah. Jadi selain kita paksa untuk datang ke posyandu yang sudah terjadwal, tempatnya sudah jelas, itu pun kadang masyarakat juga nggak datang. Itu gratis gitu ya, itu juga nggak datang gitu ya. Ngapain ke posyandu? Tapi ada juga masyarakat, ngapain kok kita memanfaatkan yang gratis? Saya bisa bayar gitu ya. Nah, kita juga paksa dengan kunjungan rumah. Jadi sekarang dengan program integrasi layanan primer itu, kita ada program untuk rutin melakukan kunjungan rumah. Jadi kader-kader posyandu itu punya jadwal rutin melakukan kunjungan rumah, di mana total populasi itu akan dikunjungi sesuai wilayah posyandu itu 1 tahun 1 kali. Oh gitu ya. Termasuk di dalamnya juga cek hipertensi, cek diabetes, semuanya dicek bersama dengan nakes di puskesmas, kita kunjungi 1 tahun 1 kali. Tetapi ketika dalam 1 tahun itu ditemukan misalnya yang bermasalah kesehatan, itu akan rutin dikunjungi. Kalau misalnya dia hipertensi, dia kan harus rutin minum obat. Betul. Maka kita kunjungannya bukan lagi meriksa, tapi mengingatkan untuk minum obat. Baru termasuk juga mungkin 1 bulan sekali diperiksa lagi, dikontrol lagi dan lain sebagainya. Nah, itu kunjungan rumah. Termasuk juga ketika kita sudah punya sasaran, di posyandu kan kita biasanya teman-teman kader itu sudah punya data. Betul. Posyandu ini sasarannya berapa, siapa, rumahnya di mana, itu teman kader sudah hafal. Nah, ketika dia tidak datang, maka H+1 kader itu akan mengunjungi, akan berkunjung. Nah, kamu kemarin tidak datang, belum periksa ini, maka itu akan diperiksa secara rutin seperti itu. Jadi kita berupaya
agar semua masyarakat itu mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk cek kesehatan secara rutin gitu. Sehingga memang jalan yang kita tempuh ya dua, ya kampanye edukasi tetap kita lakukan karena walaupun masyarakat menolak kan tidak membuat kita atau melegitimasi kita untuk tidak melakukan edukasi ya. Jadi edukasi tetap kita lakukan, mau menolak mau tidak, mau didengarkan atau tidak, ya tetap kita lakukan. Betul. Karena itu bagian dari tugas pokok dan fungsi kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, cara yang kedua tetap kita pakai tipikal orang Indonesia dipaksa. Jadi kita memaksa mereka dengan itu tadi ada kalau di level OPD kita dinas kesehatan mendorong agar mereka terus melakukan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian di level masyarakat dengan posyandu dan kunjungan rumah itu kita paksa agar mereka cek, walaupun tentu tantangannya tetap ada. Betul. Misalnya kita mau berkunjung ke rumah, pintunya tidak dibuka. Kemudian posyandu sudah dijadwal ada tempatnya tidak datang. Gitu. Sehingga terkadang kita juga tetap melibatkan lintas sektor. Kalau misalnya berkunjung ke rumah, itu kita melibatkan RT, RW dan lain sebagainya. Jadi kami tetap selalu berupaya semaksimal mungkin untuk masyarakat mendapatkan pelayanan. Sehingga dua metode edukasi dan paksaan itu terus kita lakukan. Paksaan tapi dalam tanda kutip ya. Bukan. Paksaan baik sebenarnya ya. Ini teringat kayak waktu pandemi kemarin itu kan soal masker juga harus dipaksa ya. Kalau nggak dipaksa gitu pasti nggak akan mau pakai masker. Betul. Memang harus dipaksa. Termasuk cuci tangan juga. Iya, dari tahun 80-an edukasi cuci tangan baru berhasil mulai dari 2020 sampai 2022. Sekarang sudah menurun lagi nih kebiasaan cuci tangannya. Sebenarnya kalau cuci tangan mungkin mereka akan tetap melakukan ya. Mungkin cuma cik selesai gitu ya. Yang kalau 6 langkah tuh kami juga sering berkeliling itu ke pengunjung. Ayo cuci tangan 6 langkah, ayo ditirukan, ayo ini. Ya pada akhirnya praktiknya juga cik selesai gitu. Yang penting kan sudah pakai sabun gitu ya. Tetap gak dapet. Tapi alhamdulillahnya sudah banyak orang yang melek untuk kesehatan zaman sekarang kan. Mulai dari yang di Instagram itu kan juga banyak sekali edukasi di sana. Cuman ya itu tadi, jangankan buku KIA ya, Instagram aja kadang nggak melek caption ya, nggak dibaca gitu ya. Jadi susah memang nggak diakui atau tidak, memang pandemi itu cukup memberikan dampak positif. Betul. Ya, cuci tangan melek. Kemudian Instagram itu, kami juga Instagram kami di provinsi itu sekarang sudah ada 25.000 follower. Itu kalau nggak pandemi mungkin tidak akan banyak yang follow juga. Karena kan masyarakat suruh milih follow akun dinas kesehatan dengan follow Raffi Ahmad, pasti pilih Raffi Ahmad. Follow Raffi Ahmad. Apalagi ada giveaway ya. Gratis kok, uang tunai. Oke, Mas Malik, boleh tahu kenapa kok kunjungan yang kali ini kan Germasnya keliling ya? Kenapa kok yang bulan Juli ini akhirnya memilih Rumah Sakit Paru Jember? Iya. Jadi sebenarnya seperti yang di awal tadi pengantar, bahwa Germas ini kan dicetuskan 2015, kemudian 2017 itu ada instruksi presidennya. Jadi presiden itu meninstruksikan untuk masing-masing pemerintah daerah menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, sebenarnya dari 2017 kita punya lokasi-lokasi khusus. Kita kan di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota, itu sudah kita selesaikan sampai di tahun 2022 kemarin. Nah, mulai 2023 kami itu mencoba metode lain. Jadi kalau kemarin kita langsung ke kabupaten kota, langsung ke desa, langsung ke masyarakat. Nah, tahun ini kan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur itu punya UOBK, kalau dulu UPT ya. Sekarang kan termasuk Rumah Sakit Paru itu menjadi UPT kami, menjadi UOBK kami. Menjadi bagian lah, sederhananya kalau masyarakat bingung dengan itu ya, bagian dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, sehingga kami ingin yang pertama, kenapa Rumah Sakit Paru? Tahun lalu kita sudah di beberapa rumah sakit, dan tahun ini menjadi giliran beberapa rumah sakit yang belum menjadi lokus kami. Nah, harapannya adalah satu, tentu karena ini UOBK dan kita juga ingin mendorong agar masyarakat itu kenal dengan Rumah Sakit Paru. Makanya tadi saya juga sampaikan kepada ormas-ormas yang hadir, kelompok-kelompok masyarakat yang hadir, kami sampaikan bahwa ini loh ada Rumah Sakit Paru. Memang namanya masih Rumah Sakit Paru, tetapi secara pelayanan kami sudah bisa memberikan pelayanan
kesehatan yang lain Iya secara betul. umum. Kami sudah tadi saya sampaikan itu. Jadi itu tujuan utama mengenalkan rumah sakit ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengenalkan bahwa yang namanya rumah sakit itu tidak hanya sekedar sakit kemudian datang ke rumah Ke rumah sakit, sakit. tetapi orang sehat pun silahkan datang karena di UOBK kami semuanya ada yang namanya UKM. Ya, ada Oke. unit yang Kesehatan bergerak di masyarakat. kesehatan masyarakat yang tugasnya adalah tidak hanya sekedar pasien datang kemudian diobati selesai gitu, karena sebenarnya pasien datang itu masalahnya bukan hanya gejala yang Betul. ada, tetapi ada penyebab-penyebab lain yang itu menjadi tugas teman-teman di UKM, termasuk PKRS, promosi kesehatan rumah sakitnya. Nah, jadi itu yang kita kenalkan. Kemudian yang ketiga sebenarnya yang paling penting adalah kami ingin menghubungkan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Jember utamanya dengan RS Paru. Sehingga kami menginginkan ada kolaborasi yang berkesinambungan, karena kan kami kalau di level provinsi terlalu jauh ya untuk Betul. mengintervensi masyarakat Jember. Sehingga kami berharap nanti Dinas Kesehatan Kabupaten dengan program-programnya dan RS Paru dengan program-program UKM-nya itu bisa kolaborasi. Sehingga jangkauannya, kemudian dampaknya, outputnya itu bisa lebih terasa oleh masyarakat. Jadi 3 hal itu kenapa kami memilih rumah sakit paru seperti itu. Terima kasih sudah memilih rumah sakit paru ya Mas Malik ya. Kebetulan memang bulan Mei insya Allah itu kita punya acara screening fatty liver gitu, perlemakan hati, dan alhamdulillah disambut positif sekali gitu. Karena kan kalau perlemakan hati itu kan hampir jarang dicek ya, karena kan butuh USG. Kita tahu USG harganya mahal sekali dan tidak di cover oleh asuransi. Jadi kemarin tuh sampai yang awalnya kita 50 orang nih kayak nggak dapet deh gitu, susah deh gitu. Ternyata malah bertambah gitu, jumlahnya sampai 60. Jadi ternyata memang banyak orang yang sudah lumayan melek untuk kesehatan gitu. Jadi itu sih mungkin kedepannya kita juga harus melaksanakan yang lain ya. Iya, monggo silakan. Tadi kami juga sampaikan ke teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk sering berkolaborasi. Paling sederhana adalah mungkin biasanya kan teman-teman di kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten itu ada pengadaan media dan lain sebagainya, itu bisa saling sharing lah dengan teman-teman di rumah sakit. Dan juga yang terpenting adalah banyak program-program yang mungkin teman-teman di rumah sakit itu belum kenal gitu ya, belum tahu. Sehingga ketika masyarakat yang datang ke sini itu terlewat untuk melakukan edukasi itu. Nah, kolaborasi minimalnya seperti itu, sehingga informasi isu kesehatan yang terbaru, terupdate itu semuanya bisa tersalurkan, dan teman-teman rumah sakit ini juga punya tanggung jawab minimal kepada pasien-pasien yang datang itu juga mengenalkan program-program dan edukasi yang baik terkait kesehatan gitu. Jadi itu sih harapannya tindak lanjut setelah kegiatan ini. Tindak lanjutnya baik. Ini masukan yang sangat berarti banget Mas Malik untuk kami dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit ya. Sebenarnya memang kami selama ini kalau untuk edukasi itu yang sederhana aja ya, contoh kayak mengantar pasien TBC. Jadi di sini itu punya sedikit mungkin agak kebiasaan unik ya Mas ya. Pasiennya satu yang ngantar banyak. Iya, betul. Jadi dari mobil keluar ini kok banyak yang keluar gitu, ternyata yang pasiennya cuma satu. Dan itu saya sebenarnya agak sedih gitu ya kalau dari pasien ternyata pasiennya itu TBC dan itu memang baru pertama kali diketahui ternyata yang satu mobil itu ada anak kecil, ada bayi, ada ini. Semuanya itu kontak ya. Kasihan ya ngeceknya gimana gitu ya. Kadang itu sih. Jadi ini yang masih kita upayakan lah, intinya kita upayakan untuk gimana caranya mengedukasi gitu. Karena memang di pasien jangankan yang TBC sensitif obat ya, TBC MDR pun itu nggak mau pakai masker juga. Saya sudah selesai pengobatan dok, sudah setahun, masa masih pakai masker, saya bosan katanya gitu. Masya Allah gimana ya gitu. Jadi memang ini PR banget memang buat kami. Jadi itu sih kan ya, harapannya memang Germas ini bisa terus ini ya Mas ya, gaungnya tetap terasa ya. Jadi ke masyarakat juga alhamdulillah bisa lebih melek untuk ininya, untuk kesehatannya gitu. Selain harapan yang tadi sudah Mas Malik sampaikan, apa ada harapan yang lain nggak Mas? Mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi terkait masyarakat Jember ini pasti punya data ya, masyarakat Jember ini permasalahan kesehatannya apa aja sih itu? Jadi kalau diminta harapan tentu yang pertama
sesuai dengan tujuan kami melakukan kegiatan ini, harapan kami mudah-mudahan nanti komunikasi dan kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Rumah Sakit Paru Jember ini bisa terus berjalin dengan baik. Itu yang utama ya dari output ini. Tetapi kalau untuk masyarakat umumnya selalu kami sampaikan bahwa satu, kita tenaga kesehatan ya, program-program Dinas Kesehatan itu bisa dijamin tidak pernah ada niat buruk untuk masyarakat gitu ya. Jadi program-program yang kita buat, program-program yang kita berikan kepada masyarakat, pelayanan-pelayanan yang diberikan itu semuanya adalah niat baik kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga harapan kami silahkan manfaatkan ya, silahkan manfaatkan baik itu pelayanannya rumah sakit paru, pelayanan di puskesmas, pelayanan di posyandu gitu, atau nanti ketika ada kader kunjungan rumah silahkan dimanfaatkan. Kemudian yang kedua tentu harapan kami adalah bahwa dengan gerakan masyarakat ini tidak akan berarti kalau masyarakatnya juga tidak bergerak. Betul. Sehingga selalu jargon dari Germas itu, sehat itu dimulai dari saya. Sehat itu dimulai dari kita. Sehingga silahkan merubah kebiasaan itu dari diri sendiri dulu sebelum kita mengajak orang lain. Nah, setelah diri sendiri selesai, harapannya minimal keluarganya juga diajak untuk ikut berubah. Nah, baru nanti silahkan masyarakat yang lain-lain menyesuaikan sesuai dengan kewilayahan gitu. Jadi itu yang sebenarnya harapan kami utama ketika datang ke kegiatan ini di Rumah Sakit Paru Jember. Itu Dokter Tia. Iya, berarti Germas itu memang sebuah sinergi ya. Jadi kan memang kumpulan dari berbagai banyak program gitu ya, termasuk juga untuk stunting, kemudian juga untuk mulai dari yang neonatal sampai yang orang dewasa itu udah tercakup semua gitu. Bahkan sekarang kan sudah ada posyandu lansia ya. Kalau saya tahu tuh udah jalan posyandu lansia. Kemudian juga di fase 1 di tingkat pertama tuh juga ada prolanis seperti itu. Jadi memang sinerginya sudah bagus sebenarnya Mas ya. Sekarang untuk posyandu sebenarnya kita sudah tidak lagi menyampaikan per program. Kalau dulu kan posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja. Sekarang pelayanan kita jadikan satu di posyandu. Jadi posyandu yang ada sekarang itu ya melayani mulai dari balita, ibu hamil, remaja, usia produktif sampai lansia. Oh iya. Itu yang saya nggak tahu malah. Jadi sekarang secara sistem manajemen pencatatan pelaporan itu dijadikan satu. Walaupun mungkin kegiatannya juga berbeda-beda ya di beberapa, tapi pencatatan pelaporannya itu dijadikan satu di dalam naungan posyandu. Seperti itu. Sehingga itu yang perlu kita sampaikan juga ke masyarakat. Jadi sekarang kalau datang ke posyandu bukan hanya sekedar membawa balita, tetapi semuanya juga bisa mendapatkan pelayanan. Yang remajanya bisa, yang usia produktif gitu ya, yang sekarang sedang banyak bekerja itu bisa, termasuk yang lansia itu juga bisa. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih sekali Mas Malik untuk insight-nya ya, ini bagus sekali ya. Sobat Paru, jangan lupa tetap dilaksanakan untuk gerakan masyarakat sehat yang sudah dijabarkan oleh Mas Malik. Sekian dari saya, Rumah Sakit Paru Jember, melayani dengan hati, memberikan pelayanan mudah, mewah, dan ramah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.